line up apaan nih kayak begini? Quite shocking, isn't it? Gue shocking, terutama Tom Hai nggak main. Itu untuk gue udah nggak banget. Kalau lu mau rombak total, make sure lu menang. Masalahnya kagak menang, main jelek pula. Dari statement itu, 4 besar harga mati, gue ambil kesimpulan, kalau nggak lolos 4 besar, lu dipecat. Kenapa sih kita seolah harus bergantung kepada pemain naturalisasi? Karena sudah bertahun-tahun kita pakai pemain Liga 1 nggak perform. Kalau kita mau ikut Piala Dunia, semua rakyat Indonesia pengen kita ikut Piala Dunia, setuju? Yes. Artinya kita harus bisa meningkatkan standar kita dengan negara yang sudah biasa ikut Piala Dunia. Karena target kita Piala Dunia. Yap. Mindset kita harus berpikir Piala Dunia. Ini kayak batu pijakan aja lah Iya, ya untuk bukan terus cuma jalan. trofi. Lu butuh trofi, lu ke Senayan beli trofi banyak tuh. Nggak gitu konsepnya. Aduh, susah nih opa-opa ya. Halo Soccer People, kita jumpa lagi di Soccer Lover yang selalu menyajikan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Nah, saat ini Soccer People, Soccer Lover sudah kedatangan sosok yang, wah ini ibaratnya kalau di dunia sepak bola apa ya, dedengkot gitu kalau bahasa Jermannya. Kalian pasti udah kenal lah sama dia. Seorang pengamat sepak bola yang gak ada duanya, gak ada laminatingnya, gak ada kopiannya. Hai Coach! Hai. Baru pulang dari Eropa berapa bulan? Sebulan aja. Lama, tapi untung masih tahu jalan pulang ya Coach ya. Tiap tahun gue itu liburan Sheila. Ya untuk kalian yang baru nonton, gue udah kenal Sheila itu dari tahun 2010. Ini udah dihalus-halusin. Karir pertama dia. Ini ya, ini udah halus nih gue panggil dari depan Coach gitu. Biasanya gue panggil dia, Opa. Jadi ya, dulu itu gue keplak-keplakin nih. Gue maki-maki. Dan sampai sekarang pertanyaan tetap sama ya. Syil, kenapa kamu masih jomblo? Udahlah yang itulah ya. Coach, ini kita mau berbicara tentang hal yang akan disorot sama satu Indonesia ya jelas. Ya kan, karena di depan mata nih ada laga penting banget gitu ya. Ibaratnya kayak menentukan nasib, menentukan nama Indonesia di kedepannya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga tim kuat banget ya. Satunya menurut aku sih Jepang dan Arab Saudi di Jakarta. Kalau kita ngelihat track recordnya ke belakang dari beberapa laga sebelumnya, peluang timnas nih di mata Coach gimana? Oke. Gue selalu bilang Jepang ini calculated loss. Karena di atas kertas semua tim akan kalah lawan Jepang. Yes. Jadi Jepang nomor 1 sapu bersih. Kan masih ada nomor 2 yang direct, nomor 3, nomor 4. Sikon sekarang, detik ini, kita itu selisih 2 poin dengan nomor 2, Australia. Hanya 2 poin. Artinya, semua nasib itu masih di tangan kita. Kita masih ketemu di rumah Saudi, Bahrain sama China. Which is menurut gue, direct kompetitor kita. Kalau kita main normal, dengan komposisi pemain yang turun normal, we can win this game. Kecuali lawan Jepang. Australia itu kan kebetulan aja mereka dapat 1 poin. It happens lah, namanya sepak bola. Kalau kita bisa curi 1 poin, seandainya, itu udah luar biasa. Kalau kita kalah pun, it's okay. Karena pemain Jepang itu kan tier 1, tier 2 Eropa. Pemain kita tier 3, tier 4, tier 5. Yang tier 1 paling Itses. Yang berpengalaman yang punya itu lah, jam terbang tinggi dan berkualitas kan Itses, Hilgers, Verdonk, Pas, sama mungkin Kevin Dix ya. Yang lain kan masih junior, masih baru-baru semua. Dan jadi nggak fair kalau kita bilang kita harus menang lawan Jepang walaupun rumputnya udah bagus, ya kan? Ini menarik sekali tadi Coach bilang kalau kita turun dengan komposisi yang tepat. Terbaik. Gitu kan. Komposisi yang terbaik kecuali lawan Jepang. Memang harus ada penyesuaian tertentu atau taktik tertentu. Ini kan berkaitan sama hal yang juga kemarin mencolok. Yang dipertanyakan semua orang kenapa STI harus ganti ketika semua baik-baik aja. Dan gantinya itu agak ekstrim ya. Gini, sebagai pemain, gue tuh mantan pemain dulu. Waktu masih muda gue main di Belanda kan. Kita sebagai pemain itu pengen tiap match main bagus. Kenapa? Biar next match-nya dimainin lagi. Nah ini lu main bagus nggak dimainin lagi. Perubahan taktikal oke, tapi lawan lu siapa dulu?
Kalau lu main bertahan lawan Jepang, I can accept that. Lawan Australia masih bisa gue terima. Ini lawan China loh. Yang harusnya lu dapat 2 poin. Untuk bisa main menyerang, lu butuh sosok yang bisa supply bola. Yaitu Tom Haye. Nggak dipasang. Gue di Praha, kan gue ada kontrak dengan brand lah. Dimana gue harus live reaction kan. Jadi gue 2 match itu gue live reaction. Satu di Vienna, satu di Praha. Pada saat gue on air, kan mereka udah on air duluan. Gue setengah jam sebelumnya gue lihat line up. Line up apaan nih kayak begini? Quite shocking, isn't it? Gue shocking. Terutama Tom Haye nggak main. Itu untuk gue udah nggak banget. Terus gue Asnawi main, Witan main. Rizky Ridho kemarin main bagus, nggak dipasang. Walaupun dia sebagai subs ya. Rizaldi main bagus, nggak dipasang. Gue nggak ngerti lagi, tapi ya kembali lagi kita ini kan cuma netizen, ya kan? Ya sudah, kalau lu mau rombak total, make sure lu menang. Masalahnya kagak menang, main jelek pula. Kalau orang bilang ini salah siapa, kesalahan itu terjadi dengan semua pemain. It happens, tapi kalau lu cetak 3 gol kan lu tetap menang. You don't score goal. Ya kenapa ya komposisi lu pada saat babak kedua Tom Haye masuk. Ujungnya Tom Haye ya, juga. Baru kelihatan. Patternnya udah kelihatan lebih we create more chances dan lain. Cuman ini blunder besar. Sekali lagi gue sebagai mantan pelatih, gue pernah melakukan hal yang sama, bereksperimen. Tapi it's okay lah. Pada saat ini gue masih bisa level terima. Cuman don't let it happen again. Exactly, pemilihan itu ya kan? Pemilihan itu, karena gue gak pernah kritik Sintayong ya. Tapi kali ini bikin gue sangat kecewa. Saya mungkin pertanyaan besar aja gitu kan, apa sih pertimbangan lo waktu itu gitu kan, yang sampai saat ini juga kayaknya belum terjawab gitu kan. Dia mungkin dia bilang ya ini masalah tactical lah, tactical lo gak jalan. Iya dong. Oke. Dan pemain yang lu masukkan itu gak perform juga. Nah gue harap ini sebagai pelajaran buat pemain dan lain-lainnya. Come on guys, semua itu nasib masih di tangan kita. Let's focus ke 2 next match. Jepang kalah, tetap gue bilang lu harus turunkan tim terbaik lawan Jepang. Oke, you never know kan. Siapa tahu Jepang lagi bad day, bisa aja kan. Kita lagi bagus. Ya siapa tahu kita nggak tahu Dewi Fortuna lagi di mana hari itu gitu kan. Bola tuh bulat. Nah. Iya, kalau kita bisa curi 1 poin luar biasa dan akan meningkatkan percaya diri kita lawan Saudi. Kalau kita pun kalah, seandainya kita kalah, make sure kita main bagus. Biar lebih happy kan, lebih percaya diri pas ketemu Saudi. Exactly. Nah Saudi harus, ya gue bilang 3 poin. Apakah bisa? Bisa. Saudi itu bukan, orang itu selalu merasa Saudi ini tim hebat bla bla bla. Saudi itu ikut Piala Dunia tapi gak lolos juga. Ini bukan selevel Brasil, bukan selevel Spanyol, bukan selevel Italia, bukan selevel Jerman. Biasa aja. Apakah mereka selevel Jepang, Korea? Enggak juga. Karena mereka gak selalu ikut Piala Dunia. Jepang, Korea selalu ikut, Australia selalu ikut. Jadi masih di atas UEFA pun masih rank 3 gitu loh. Maksudnya visible banget lah sebenarnya kalau sama Arab Saudi ini ya. Tapi kembali lagi tergantung kita mau menang atau enggak. Nah ini yang menarik ya, Asnawi Mangkualam gak dipanggil, katanya kan cedera. Tapi dia baru aja main tuh di klubnya kan ya, Port FC. Menurut Anda ini apakah imbas karena Asnawi itu tampil buruk di laga timnas sebelumnya? Bisa jadi. Gue itu bilang pada saat dia pindah dari Korea ke Thailand, I don't think this is a good idea, gue bilang. What was it? Karena pada saat lu main di Liga Thailand, it doesn't matter lu mau degradasi atau juara. Tapi lu tiap minggu ketemu tim lemah. Lu main di Korea, setiap minggu lu ketemu tim yang lebih bagus. Makes you better player. Yeah. Jadi untuk gue semenjak dia di Thailand, permainan itu menurun. Jawab pertanyaan kamu tadi, apakah layak untuk tidak dipanggil? Ya, gue masih bisa terima. Kenapa? Karena di sayap kanan udah oke. Ada Sandy, ada Rizky, ada Yakob. Yakob itu sering main bagus. Yance sekarang udah fit, dikasih kesempatan. Ada masih banyak pemain lah. Ada Witan, Reinders untuk gue bilang ya dia like diberi kesempatan. Jadi sayap kanan nggak dipanggil Asnawi, gue masih bisa terima. Masih oke lah. Oke, tapi ada nggak yang menurut coach nih sebenarnya dia layak dipanggil tapi nggak dipanggil dan nggak ada di list gitu? Gue nggak nonton Liga 1 sih lah.
Jadi I cannot say. Dan gue nggak pernah nonton Liga 1 juga. Untuk gue nggak atraktif nonton Liga 1. Wah. Gue kan nonton timnas dong. Kalau timnas mainnya jelek mungkin gue nonton juga. Karena untuk gue nonton bola itu harus dihibur. Kalau cuma menang kalah ya ngapain? Ya tapi siapa gitu, misalkan adakah pemain yang kira-kira menurut coach ini harusnya dia bisa nih memperkuat timnas gitu? Malik Rizaldi sih harusnya. Dia nggak dipanggil juga kan? Lili Pali mungkin? Lili Pali ya. Tapi kan ada something lah antara Lili. Gue kenal Stefano pribadi. Very nice guy, etos kerjanya bagus dan di luar gue kenal dia atau tidak, di lapangan dia sudah membuktikan. Borneo itu kan praktis kalau nggak ada championship yang itu kan mereka yang juara dan mainnya kan bagus. Lili Pali di usia segitu kan bisa menjadi jembatan antara pemain lokal dan pemain Belandanya, ya kan? Karena dia bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Belanda, dia tahu budaya orang kita, tapi dia juga tetap tahu orang Belanda seperti apa. Harusnya kalau Lili Pali udah berkali-kali gue bilang. Iya tapi kenapa ya? Kenapa ya? Kayaknya ada sesuatu yang bikin nggak klop lah. Gue sempet WhatsAppan sama Lili Pali. Tapi how does he feel about it? Dia responnya cukup positif. Emang dalam arti dia bilang ya itu emang selera pelatih susah. Yang gue lakukan adalah ya gue harus tetap bermain. Ya bener. He's a very nice guy kok Lili Pali. Stefano, Diego, Vano itu gue cukup dekat sama mereka. Yang mungkin kalau lihat-lihat harusnya sih ya. Harusnya mungkin ya kalau ada yang mau manggil dia gitu ya. Iya. Oke. At least gak harus jadi starter, bisa jadi subs. Tapi dia bisa punya peran terhadap pemain lokal. Bener tadi, bisa menjadi jembatan. Iya. Setuju, Sayang sekali gak dipanggil. Tapi ya yang lain gue gak begitu tahu karena gue gak ikutin Liga 1. Oke. Nah ini pada suatu kesempatan coach juga menyebut pelatih tim Nas Indonesia, Sintayong nih harus mundur jika tidak bisa memenuhi target 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemarin setelah laga melawan Cina memang tiba-tiba naik tuh kembali naik hashtag STY out gitu ya. Tapi apakah benar-benar harus seperti itu atau setidaknya diberi kesempatan hingga Piala Asia 2027? Erick Thohir keluarkan statement, gue baca di media, semoga ini bukan hoax, dia bilang lolos 4 besar itu harga mati. Iya, kita baca. Ya, bener kan? Bener. Ya. Dan gue juga di video-video gue, di talk show gue bilang, gue setuju. Kenapa? Kita harus lihat kekuatan. Apakah kita mampu untuk lolos 4 besar secara potensi, sangat mampu. Sangat mampu. Pemain kita ini nggak jauh beda di luar Jepang ya. Nggak jauh beda dengan negara-negara lainnya. Jadi kita bisa di samping itu yang sekarang cuma selisih 2 poin. Jadi kita sangat bisa, kalau kita nggak lolos ya kita gagal. Dan this time gue nggak bisa dukung Sintayong, gue setuju sama Erick Thohir. That's the stake. Lu harus punya target dan target lu bukan lolos Piala Dunia, hanya lolos 4 besar dulu. Ya kan? Nanti kita lihat grupnya seperti apa. Iya. Well, gitu. That makes sense sih. That makes sense, iya. Jadi untuk gue yang diminta Erick Thohir nggak berlebihan juga. Nah dari statement itu 4 besar harga mati, gue ambil kesimpulan kalau nggak lolos 4 besar, lu dipecat. Itu kesimpulan gue pribadi berdasarkan karena Erick Thohir tidak pernah keluarkan statement harga mati, nggak pernah dia lakukan itu. Akhirnya keluar itu ya? Akhirnya itu keluar. Jadi ini bukan masalah suka nggak suka, tapi melihat kondisinya. Iya, melihat kondisi. It makes sense to say that kalau lo nggak masuk 4 besar, Sila, ya kan? sebelum satu bola ditendang, kita lihat ranking. Kita paling buncit, oke? Ketemu Cina bahkan pernah ikut Piala Dunia, Bahrain, Saudi ngalahin Argentina, Australia, bla 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 bla. Match pertama, dan lawan Saudi kalau nggak salah ya match pertama, atau Australia, nah, 2 itu. Saudi. Ya Saudi lah, mainnya kayak gini, mau pelatihnya Mancini mau apa? Habis itu kita lihat Australia, lah mainnya kayak gini juga. Habis itu Bahrain, lah harusnya kita menang. Kita dirampok lah itu kan murni dirampok kemarin itu. Setuju kalau ya. Artinya kita harus menang lawan Cina, kalah lawan Cina. Jadi dari 3 match beruntun sebelumnya kita curi 1 poin, harusnya 3 poin 1-1 kan, harusnya kita 5 poin sekarang kan. Bahkan 8 poin kalau kita menang lawan Cina. Kita bisa ngelawan. Nah berdasarkan sikon yang sekarang, yang kekuatan negara lain, kompetitor kita bisa. Jadi 6 laga ke depannya bisa lah ya secara matematika. Terutama 3 di kandang, Saudi, Bahrain, Cina. Aduh iya.
Nah ini. Kan masih away Jepang, away Australia. Asumsi Jepang kalah loh. Australia kalau dapat 1 poin aja, bisa banget. Intinya jangan kebantai aja gitu ya. Jangan kebantai. Dan ini kan kembali lagi, pelatih hebat itu Sheila. Bukan karena dia di dulu-dulu, pelatih hebat itu yang bisa memanfaatkan kapasitas pemain satu. Jadi dia tahu kapasitas pemainnya seperti apa dia bermain. Nah, kita lihat in real match-nya. STI main 3-4-3. Apakah pemain kita bisa? Bisa. Udah ditunjukkan kok ya. Jadi ini this is no issue. Nah, yang kedua adalah sinergi antara pemain dan pelatih. Gue sempat interview Shane, Ivar Jenner, Tom Haye, Rizky Ridho, Arhan, sama Marcelino. Dari omongan mereka, gue lihat ini tim di dalam solid. Tim di dalam solid. Jadi kalau ada haters yang pengen ngerusak, nggak bisa karena di dalam udah solid. Mereka saling membantu, saling kerja antar pemain lah, pemain dan Sintayong. Kan kita pernah lihat cuplikan juga di mana pemain sama Sintayong kok bercanda, happy ya kan. Jadi udah oke, solid, nggak ada masalah. Itu yang kedua. Jadi pertemuan kedua. Yang ketiga adalah ya lu harus turunin pemain terbaik lu. Karena pemain Eropa terbaik itu dari tier 3, 4, 5. Bukan dari tier 1, 2 kayak Jepang. Iya kan? Kalau lu bikin satu kesalahan lawan Cina, oke, can accept that. Don't let it happen again. Of course, bahkan yang ketika menghadapi Cina itu sebenarnya agak sulit diterima ya. Sulit. Kekalahan itu sangat berat diterima. Gue juga sulit. Jangan salahkan Shane Patinama. Karena kesalahan kayak itu bisa terjadi. Tapi kita nggak cetak gol. Ya apalagi gol-gol itu cetak kesalahan gitu sebenarnya. We barely create chance juga. Agree. Kalau dia alasan kenapa Tom Haye nggak dimainin dari awal, karena Tom Haye nggak bisa main 90 menit. Dia join Almere City baru sebulan. Itu pun gue bisa terima, oke? Tapi kenapa dimasukin babak kedua? Kenapa nggak dari awal terus lu ganti dia di menit 60-70? Menarik sekali ini meskipun lepas dari sosoknya yang nampaknya disukai publik gitu ya. Anda melihat STI sebenarnya gimana sih megang timnas Indonesia, Coach? Oke. Performanya gue belum pernah ketemu STI. Belum pernah interview dia, hanya JJ gue pernah. Dan gue lihat STI ini oke. Oke, kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar ya. Tapi yang dari gue ini kan cuma netizen yang ngomongin bola, ya kan. Dari sisi penonton sepak bola, influencer, apa yang nilai di lapangan aja itu sudah oke. Itu sudah dia bisa terapkan, dia ya oke lah. Sekali-sekali dia bereksperimen tapi tetap berjalan, nggak setengah pemain lu ganti, itu kan kocak ya begitu. But anyway, kalau jawab pertanyaan lu, gue cukup happy dengan Sintayong. Makanya gue bilang di sosmed gue, di talk show gue bilang Sintayong ini harus diperpanjang. Karena kerjaan dia belum selesai. Yep. Nah ini sikon berubah lagi nih dengan kualifikasi ini dan gue setuju. Karena setelah kita melihat kekuatan Australia bla 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 ini, ya kita bisa ngelawan. Jadi gue sangat paham Erick Thohir memasang target 4 besar harga mati. Iya, karena terukur gitu ya. Iya. Oke, nah ini kalau soal pemainnya sendiri nih Coach, ini lagi jadi banyak perbincangan juga, apalagi bahasan ini naik ke jajaran anggota DPR. Tanggapan Coach Justin sendiri soal pemain keturunan nih gimana sih? Soalnya kan sekarang anggota DPR ada yang bilang stop gitu karena udah kebanyakan. Ada juga yang bilang cari pemain depan dong. Nah ini kan udah beberapa yang di depan mata. Seperti Kevin Dix nih kayaknya kita nggak tahu nih apakah dia akan... Iya maksudnya kapan dia debutnya dan akan memberikan pengaruh gimana gitu kan. Disumpah dulu posisinya lah. Di udah belakang. disumpah ya dia? Katanya, dalam waktu dekat akan disumpah. Enggak, katanya tanggal 8. Jadi harusnya udah lewat. Ini hari ini kemarin dong. Iya. Tadi siang ketum katanya bilang akan disumpah. Cuman disumpah. Belum tahu kapan. Oh belum. Okay. Itu kan maksudnya kan Kevin Dix posisi belakang. Itu kita harus nyari kata pemain depan. Tanggapan. Ya kan nggak gampang. Betul. Ini kan bukan beli pemain di supermarket ya. Kita butuh pemain depan. Rak pemain depan mana nih? Kan nggak segampang itu karena kebetulan cuman memang ada opsi salah satu Zijlstra. Tapi Zijlstra ini masih 19 tahun. Levelnya Jens Raven. Main di Volendam. Jadi untuk jangka panjang nggak bisa sekarang. Nah yang sekarang bisa itu Ole Romani, klub gue FC Utrecht. Tapi yang gue dengar kabar nggak tahu gosip atau enggak kan di sosmed banyak gosip juga yang beredar. Katanya Ole Romani udah mau. Nah ini pemain bagus, tapi nggak ada kabar yang lain juga. Jadi cari pemain depan memang susah. Masalah kita itu bukan di create chances, finishing.
Itu yang jadi masalah. Nggak ada kita nggak punya pemain yang bisa cetak gol dengan gampang lah. Itu memang jadi masalah. Tapi dengan hadirnya Kevin Dix dan lain-lainnya, ya gue happy aja. Tanggapan mengenai kayak emangnya kita nggak punya pemain bagus Sekarang di gini Indonesia? deh, Sila Gimana? bentar. Kamu belum nikah kan? Hey, Enggak, bentar. kenapa harus bawa itu? Bentar, dengerin dulu. Oke. Ntar kamu pulang ketemu bule, diajak ngopi, kamu ngopi happy, nikah. Oh bener, ini ramal nih. Enggak, Oh, ini seandainya. oke. Gak usah lebay loh. Ini seandainya. Seandainya kamu nikah sama bule. Ya. Bule ini harus balik ke negaranya. Punya anak, happy family. Di Eropa. Punya anaknya Indo kan. Lahir di sana. Terus anakmu mau memperkuat timnas Indonesia. Kamu terima nggak? Terimalah. Dengan senang hati. Senang hati of course. Terus ada orang DPR atau orang pejabat yang protes. How do you feel? Karena mungkin fokusnya adalah lebih kenapa sih kita seolah harus bergantung kepada pemain naturalisasi. Karena sudah bertahun-tahun kita pakai pemain Liga 1 nggak perform. Rocky Putrai baru keluarkan statement. Susah emang udah tua ya kalau marah-marah. Kapan kita masuk putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia? Iya. Dan gue setuju sama Rocky. Kalau pemain Liga 1 ini bagus, silahkan pakai. Ini, gue coba tempatkan diri gue sebagai Erick Thohir. Oke? Justin sebagai ketua PSSI. Diaminin gak nih? Enggak. Gue masuk, apa yang gue lakukan? Gue harus punya tim yang berpikir jangka pendek, jangka menengah, mid, target, long term. Oke? Jangka pendeknya apa? Ini Erick Thohir pernah bilang ke gue, rakyat kita itu minta hasil, result, prestasi dalam waktu dekat. Itu yang Pak Erick coba sampaikan. Yes. Lahirlah itu naturalisasi bola. Kita perform dari rank 179 ke 174 ke rank 129. Kenaikan 45 poin dalam praktis 2 tahun karena ada Covid, ya kan? Midtermnya apa? Perbaiki kualitas Liga 1 agar kedepannya akan lebih banyak pemain yang masuk ke situ. Midterm ini kan 5-10 tahun. Ini jangka 1-5 tahun, 5-10 tahun, long termnya kan 10-15 tahun. Ini apa? Pembinaan. Ini belum disentuh sama Erick Thohir. Gak gue salahin kenapa? Karena beliau baru belum 2 tahun. Ya, nanti kita lihat. Kalau ini udah pelan-pelan berjalan, ada progres, dia harus sentuh pembinaan. Agar kedepannya memenuhi permintaan ibu DPR tersebut bisa ambil dari liga lokal. Karena ini butuh proses. Betul. Olahraga itu bottom up policy, bukan top down. Kalau aku sih ngeliatnya lebih kayak ngeset standar dulu ya gitu. Ngeset standar membangun ekosistem yang baik gitu. Membangun untuk ekosistem yang baik. nasional Indonesia. Jadi apapun ke depannya nanti standarnya udah di situ gitu ya kan ya. Sekarang kalau kita mau ikut Piala Dunia, semua rakyat Indonesia pengen kita ikut Piala Dunia. Of Setuju? course. Yes. Artinya kita harus bisa meningkatkan standar kita dengan negara yang sudah biasa ikut Piala Dunia. Ya dong? Emang kita udah ditingkatkan? Kan belum. Sekarang dengan cara instan, kita menarik. Ini bukan yang benar-benar non Indonesia, nggak ada dari Indonesia kan cuma 2. Mark Klok sama Martin Paes. Martin Paes ini kan dengan cara lain tapi caranya tetap di bawah koridor hukum RI. Makanya dia masuk. Mark Klok kan udah nggak dipakai lagi. Sisanya itu punya darah Indonesia. Shane Patinama bapaknya itu Ambon full. Bukan neneknya, bapaknya. Orat Mangun sama ceritanya. YG. Iya. Jadi kenapa nggak boleh hanya karena mereka lahir di luar? Kan lucu ya. Cuman kan perhatiin deh. Setiap saat pasti ada public figure atau pejabat yang mengkritik. Oke? Itu hak mereka sila untuk mengkritik. Tapi hak kita untuk tidak memberikan panggung. Gue pun pertama gue hajar juga ini orang-orang yang kritik. Terakhir gue udah bilang gue gak mau kasih panggung. Jadi gak gue anggapin. Lu mau ngomong itu hak lu. Jadi gue minta netizen pun juga jangan kasih panggung. Anggap aja
angin berlalu. Anggap aja kayak memang ya pendapat setiap orang pendapat melihat berbeda aja. ini pasti beda-beda gitu Iya, ya. iya. Apalagi yang penting kita lihat aja bahwa kenyataan kita saat ini mampu berhadapan dengan tim-tim besar. Betul. Tim-tim Betul. bukan lagi kelas HFF, Betul. tapi tim-tim Asia besar. Asia, udah. Betul. Dan itu udah berapa tahun kan level kita itu Asia. Yes, Justru kita yes, malu yes. kalau harus bersaing dengan Vietnam, Thailand yang penduduknya cuma 30-40 juta. Ya. Kita 285 loh. Masa kita kalah bersaing? Level kita itu Asia, lupakan Yes. AFF. AFF itu untuk uji coba, try out, cari jam terbang. It's okay. Kamu mau kayak Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah ikut Piala Asia. Ya jangan ya, harapan kita nggak Makanya. gitu ya. Jadi mending gak usah juara AFF tapi nggak perlu piala tapi lu perform. Intermezzo U22 besok AFF kan? Nggak tahu. Piala AFF besok tuh tim muda Indonesia main. Besok. Iya, menurut coach gimana? AFF ini penting buat SC memberi kesempatan merubah mindset pemain-pemain Liga 1 yang akan bermain biar mereka bisa mengikuti, biar tahu bahwa standar di timnas utama itu seperti ini. Jadi it's good. Gue setuju pasang semua pemain Liga 1. It doesn't matter lu menang atau enggak. Karena target kita Piala Dunia. Yap. Mindset kita harus berpikir Piala Dunia. Ini kayak batu pijakan aja lah ya Iya, untuk bukan terus cuma jalan. trofi. Lu butuh trofi lu ke Senayan beli trofi banyak tuh. Nggak gitu konsepnya. Aduh susah nih opa-opa ya. Dan tapi kita mau ngomongin juga ini untuk Kevin Dix nih coach ya. Iya. Jadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan proses naturalisasi pemain FC Copenhagen ini terus dikebut. Namun Erick tak bisa memastikan apakah Kevin bisa melakoni laga debut kontra Jepang. Sementara kabar kurang baik dialami oleh Mads Hilgers yang harus menepi karena cedera saat membela timnya FC 20. Beberapa pemain ya, Mads Hilgers kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring ya, sepertinya tidak akan memperkuat ya. Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan. Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang, kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Ya, karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Pepres dari presidennya, jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Dan kembali ya, saya ingatkan jangan pernah beda-bedakan pemain kita. Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita di urusan sepak bola. Jadi isu-isu ini main di dalam, main di luar, main di mana, ya kakeknya siapa, bapaknya siapa, ya tidak perlu diperdebatkan lagi, ya, karena ini anak bangsa. Nah tapi itu ya very well said ya, dikatakan tadi baru aja kita bahas, jangan dibeda-bedain lagi, nggak usah Iyalah. sebenarnya diomongin lagi lah asalnya dari Gue udah mana malas kemana. bahas gituan. Yes. Jadi kalau ada topik seperti ini gue abaikan. Itu hak lu untuk ngomong, tapi hak gue untuk nggak menjawab. Yes. Gitu. Tapi meskipun pasti banyak pertanyaan yang diarahkan ke Coach Justin terkait dengan hal ini Wah. kan. Apalagi kan situ juga, ini kalau misalkan ngomongin keturunan juga ini half and half ya. Half bulldog. Kita beralih ke informasi mancanegara, laga yang lagi seru juga, persaingan ketat terjadi di Liga Inggris. Biasanya Liverpool dan Manchester City kejar-kejaran di papan atas dengan hanya selisih 2 poin aja. Tapi ada kejutan nih, Nottingham Forest ujuk-ujuk ada di posisi ketiga. Coach gimana nih, apakah persaingan ini Nggak. ujung-ujungnya Manchester Nggak akan City turun. lagi? Iya, City, Liverpool sama Arsenal tuh masuk 3 besar. Yang keempat itu Itu siapa-siapa? City, Liverpool, Arsenal masuk 3 besar. Empatnya? Empatnya antara Chelsea, Aston sama MU. Masih disebut MU ya? Masih lah masuk bursa. Ya masih ada peluang lah. Masih ada peluang. Karena kualitas pemainnya bagus kan. Walaupun Yes. mereka dapat pelatih baru dan pelatih baru juga bagus. Ini yang mau aku tanyain, ini kan akhirnya setelah kemarin tuh ya, padahal di beberapa episode sebelumnya sama siapa ya kemarin ya, aku ngebahas kalau kenapa ya Erik ten Hag udah kayak gini tapi gak diganti-ganti, apakah peletnya kuat apa segala macam, diganti kemudian dia ya. Akhirnya diganti ke Ruud van Nistelrooy. Gimana bacanya orang Belanda? Ruud van Nistelrooy. Ah. Tapi ini kan cuman interim aja ya. Cuman 2-3 pertandingan. Habis itu kan Ruben Amorim masuk. Tapi kan performanya lumayan.
Di Borut lumayan. Dia mendadak pemainnya gak bisa cetak gol, mendadak mereka bisa cetak gol. Don't ask me why, nggak ngerti juga kok bisa kayak begini. Cuman ujungnya kan pemain gitu loh. Jadi bukan Erik ten Hag yang dia yang bertanggung jawab, iya, atau bukan hanya salah dia, manajemen juga salah, pemainnya juga salah. Tapi yang gue pertanyakan sekarang Ruben Amorim yang baru mengalahkan Man City dengan 4-1, bisa nggak dia? Exactly, kalau sekarang udah bagus, perlu nggak menurut coach si Amorim ini datang? Oh perlu. Ya perlu nggak, ini pilihan dari manajemen lah. Jadi manajemen gue paham bahwa mereka tidak mau melanjutkan dengan Van Nistelrooy, tapi dengan Ruben Amorim itu gue masih bisa terima. Pertanyaan kedua kan adalah semenjak peninggalan Sir Alex itu udah ada Moyes, Van Gaal, Mourinho, Ole, Rangnick, Ten Hag. 6 pelatih udah gagal gitu loh. Apakah iya salah pelatihnya terus? Kan nggak mungkin. Kayak nggak mungkin semuanya salah pelatih. Nggak mungkin semua gitu ya. salah pelatih. Artinya jadi manajemen juga harus mikir bahwa ini ada yang salah, terutama di pemain yang toxic gitu, yang akamsi bullshit. Contoh, gitu. Emang siapa sih? Ya Rashford. Salah satu, Luke Shaw, Maguire. Pemain-pemain harus dibuang semua. Dan apakah Ruben Amorim diberikan wewenang untuk beli banyak pemain sesuai dengan selera dia? Apakah dia bisa menahan ego-ego di ruang ganti? Apakah pemain mau memberikan? Yang kita nggak pernah tahu. Wong dia datang aja belum, ya kan? Jadi tergantung banyak faktor. Apakah dia sukses atau enggak? Kalau seandainya dia gagal lagi, udah bubarin aja nih. Kayak gitulah konsepnya. Tapi menarik. Jadiin restoran Padang aja. Apa restoran Padang namanya Mang United. Tapi 6 pelatih gitu ya. Tadi coach bilang gagal. Masalahnya di MU ini apa sih? Apakah emang ada sosok yang terlalu besar yang gak bisa hilang? Di pemain malah. Ya. Rangnick terakhir pegang setengah dia bilang MU ini butuh bukan operasi lagi tapi operasi jantung. Jadi minimal harus 10 pemain dibuang. Cuman pemain yang mau dibuang kagak ada yang mau karena gajinya terlalu tinggi dan pemain masih punya kontrak. Nah harusnya Ineos bilang, gue nggak peduli kalau lu nggak mau dijual, lu nggak boleh main latihan di tim utama. Jadi either you go out atau lu main sama tim cadangan. Nah kalau di ulti begitu kan pemainnya pengen keluar. Nah sekarang nggak ada ulti-ultian, artinya ya lu upani piro, ya kan? Kalau nggak ada tim yang bisa bayar gaji mereka, uji gede semua gajinya, ya nggak ada yang mau. Lalu stuck dengan pemain-pemain ini. Nah pemain-pemain ini kan bisa jadi faksi yang ngelawan pelatih, dan itu sudah mereka lakukan. Di bawah Van Gaal latihan terlalu keras. Di bawah Ole latihan terlalu ringan. Ya kan gila pemain kayak begini. Ada aja. Ya. Jadi memang pemainnya itu toksik dan tidak dibuang semua. Jadi untuk gue I'm very curious sebagai fans Arsenal lihat MU seperti apa. I strongly believe that the problem gak di pelatih gitu ya. Tapi gak hanya di pelatih. Ya, oke. Nah, sekarang kita beralih ke raksasa Spanyol yang lagi apes banget nih soccer people ya. Siapa lagi kalau bukan Real Madrid. Ini bayangin aja, belum ada sebulan Los Blancos kalah berturut-turut dengan skor yang mencolok. Pada 27 Oktober mereka dibantai Barcelona 0-4. Kemudian kemarin mereka kalah 1-3 lawan AC Milan di kandang sendiri. Ini sampai-sampai netizen pada plesetin kandang Real Madrid jadi Santiago Bernabéu, bukan Bernabéu lagi belakangnya. 2 kekalahan ini jadi rekor buruk karena untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir Real Madrid kalah dalam 2 laga kandang beruntun dengan kebobolan 3 gol lebih. Terus jangan lupa nih, jangan lupakan polemik Ballon d'Or 2024 yang membuat Madrid jadi sorotan gara-gara menolak mengirim delegasi imbas Vinicius Junior yang gak menang. Gimana coach? Kenapa nih Real Madrid ya? Padahal pemain mereka serem-serem banget gitu. Kamu kan tadi bilang ini lagi apes, ini gak apes. Serius, ini gak apes. This is what I expected. Di awal musim, gue udah bilang, lu lihat Madrid musim ini akan terseok-seok karena nggak ada Toni Kroos, Modric tambah tua, pemain tengahnya biasa-biasa aja. Karena Ancelotti ini nggak punya sistem, lebih memberi kebebasan ke pemain. Artinya pemain depan harus disuplai. Nggak, ini maksudnya Mbappe sama Bellingham nggak ngangkat nih? Nggak ngangkat, karena satu nggak ada yang suplai dan pada saat mereka
diserang transisi mereka nggak ikut kembali. Jadi rapuh. Jadi kalah 4-0 gue nggak heran. Seri AC Milan itu rank 7 loh di Serie A. Exactly. Ya, jadi memang ini akan lebih sering terjadi. Karena satu pemainnya dua-dua egois, nggak ada pattern gitu loh. Sama sekali nggak ada, dan lu akan lihat akan sering terjadi hal kayak begini. Jadi untuk gue nggak kaget. I see. Nah kalau soal Ballon d'Or yang bikin gue aneh, ini ada pemilihan, kok lu udah tahu lu bakal nggak menang gitu? Semacam udah bocor ya. Kocak gitu, iya. Kan lu Bener sih kalau dipikir-pikir. selevel Ballon d'Or gitu loh. Harusnya lu datang, kita lihat, kita tunggu menang nggak menang. Oke, gue lagi selamat untuk yang menang, ya kan? Iya. Ini udah dikasih tahu guys, lu nggak bakal menang. Ya kita nggak berangkat kalau nggak bakal menang. Ya itu which is bad publicity juga untuk Madrid. Yap. Kalau klubnya namanya Brentford atau Tottenham Hotspur nggak ada yang peduli. Ini Real Madrid, pemenang terbanyak Champions League, punya banyak bintang, banyak duit, reputasinya udah dunia, one of the best club in the world. Indeed. Kok lu bisa nggak mau datang? Cuman gara-gara itu Hanya sebenarnya gara-gara ya. pemain lu nggak menang, padahal mereka menang Club of the Year kan? Ini ya melanggar segala aturan sportivitas. Betul. Karena olahraga nomor satu adalah sportivitas, bukan menang kalah. Kayak Bad PR. dan kayak bukan attitude dari seorang tim besar gitu ya. Bukan attitude Iya kan? dari seorang tim besar. Karena Iya kan? tim besar itu kan punya role model ya. Exactly. Jadi mereka memberikan contoh yang benar terhadap Maksudnya fansnya. bener tadi dia juga bukan tim baru guys gitu. Itu udah siapa sih yang mempertanyakan Iya. kebesaran nama dia? Iya. Ya dulu menang gak menang emang waktu muter tapi ya udah No, still you have to come gitu. Iya, still be Iya. king aja gitu ya Iya, gak sih? iya, Ya kan? iya. Exactly. Dan alasannya karena pemain lu nggak menang, lebih parah lagi. Terus sebagai dulu pernah ngefans sama Real Madrid agak kecewa sih. Anjay. Enggak, karena lu salah pilih tim. By the way, Coach. Ya, Setelah kita ngobrol-ngobrol ada satu pertanyaan yang muncul. apa? Coach gak mau ngelatih lagi? Enggak. Why? Sela, ini pertanyaan yang sering gue denger. Oh, masih oke? sering didengar? Masih sering, sampai detik ini. Gini Oke. Sela, kamu harus tahu tahun 99, I decided bawa 2 koper untuk pindah ke Indonesia. I left all my family behind. Emang tujuan gue untuk ngelatih? Kalau gue mau ngelatih, ngapain gue ke Indonesia? Gue tetap di Belanda. Infrastrukturnya udah jelas, SOP-nya udah jelas. Terus kenapa? Gue mau jadi miliarder. Baik. Bukan untuk jadi pelatih. Caranya gimana? I don't know. Tapi gue harus jadi miliarder. Caranya gimana? Gue nggak tahu juga. Tapi coachnya masih nempel loh namanya Ya Coach karena Justin. gue dulu tetap ngelatih biar lebih gampang aja. Jadi itu lebih kejulukan. Dan waktu gue ngelatih timnas, itu juga karena gue hanya ingin memberi kontribusi mengangkat olahraga futsal di Indonesia. Habis itu selesai, yang lain lanjutin. Yang penting gue udah buat pondasinya. Ini bener ya? Bener ini. Misalnya ada tim ya yang tahu coach sejarahnya gimana, nama coach yang melegenda, tahu kenal banget. Harga cocok banget nih coach. Gak akan. Ih, bener It's ya? about passion. Dalam hidup itu, lu itu ada stage-nya kan. Stage futsal gue udah lewat. Habis itu gue jadi komentator di TV kan, 14 tahun. Nah stage ini lewat. Sekarang jadi YouTuber kan, ya gue masuk ke sini. Nggak, untuk ngelatih nggak akan, tidak akan. Mau kasih 10 kali gaji Sintayong, akan gue tolak juga. Karena nggak bikin gue happy. Oke. Gue sangat happy dengan apa yang gue lakukan sekarang. Mau liburan sebulan tiap tahun bisa, iya kan? Mau kemana, ntar gue tanggal 20 ke Portugal, ada proyek dengan KKS, Korea Selesau, Pak Bambang Pacul, bisa. Sekarang gue happy, nggak ada yang ngatur gue. Gue nggak punya bos, gue nggak punya atasan, gue nggak ada yang harus gue pertanggungjawabkan. Paling gue pertanggungjawabkan ke netizen kalau ada apa-apa. Itu udah kebal ya kayaknya ya? Udah kebal ya, udah berapa kali gue diserang. Nah, intinya adalah, ya gue bukan pelatih. Tapi pernah gak sih sakit hati dihujat netizen coach? Awal-awal mungkin iya, sekarang enggak, sekarang udah. Jadi kalau misalkan ada yang ingin mengikuti jejaknya Coach Justin, apa tipsnya? Be yourself. That was the very basic and fundamental things ya. Orang itu kan suka jaim. Takut ini, takut itu, takut dihujat. Enggak, just be yourself. Selama lu menjadi jati diri lu sendiri, lu dihujat nggak apa-apa. Karena ini memang pendapat lu.
Nggak perlu takut, nggak perlu lu ngikutin orang kan. Rumput tetangga kan selalu lebih hijau. Tapi just be yourself, tapi inline gak sih? Maksudnya bener gitu, positif, jangan just be yourself tapi ngerugin orang lain gitu, cari sensasi sana sini ya kan. Lu kalau berbuat jahat lu kena karma, udah camkan itu. Jadi bahwa gue melakukan sesuatu ada yang sakit hati, intensi gue bukan untuk bikin orang sakit hati, bukan untuk berbuat jahat kepada orang. Ya, tapi kan gue nggak bisa ngontrol siapa yang baper, siapa yang enggak, ya kan? Yang penting gue tidak berbuat jahat. Asik, nih dari obrolan bola sudah mengarah ke bimbingan konseling pribadi ya. Betul. Thank you sekali, terima kasih Coach untuk waktunya. Sama-sama, Sila. Terus main-main lagi ke Soccer Lover. Siap. Ngobrol bareng Soccer People, demikian Soccer People ya. Perjumpaan kita dengan the one and only Coach Justin, isinya daging semua. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa segera melihat bagaimana akhirnya, ya kan kita nantikan Timnas Indonesia akan melakoni laga-laga penting dan mampukah kita membuktikan bahwa memang secara hitung-hitungan matematika Coach Justin dan saya yakin kita masih bisa. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Dah.